Oke, halo, jumpa lagi bersama saya, Matt Razadi. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu tentang aplikasi ya, aplikasi daripada fungsi linear atau fungsi garis lurus di dalam ekonomi, khususnya dalam matematik ekonomi. Nah, slide ini saya susun ya dari modul Matematika Ekonomi Universitas Terbuka, modul SPA 4122 karangan Wahyu Hidayat. Oke. Penggunaan fungsi linear dalam ekonomi. Kita mulai. Oke. Baik, pertama kita bahas itu fungsi permintaan dan penawaran. Ya, fungsi permintaan menyatakan apa? Hubungan antara jumlah barang yang diminta dan semua faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa barang itu diminta. Ya, begitu. Kemudian, bagaimana model matematik daripada fungsi permintaan itu? Nah, modelnya Qx sama dengan F, Px, Py, Pz, Ms. Apa ini? Q ini kuantitas atau banyaknya barang X yang diminta di pasar ya. F ini maksudnya fungsi. F kurung, biasanya kalau kurung kali, tapi ini bukan F kali P, F kali G, tidak. Ini adalah fungsi ya, di mana fungsi kuantitas barang X yang diminta itu ada fungsi dari banyak variabel. Variabel yang mempengaruhi kenapa suatu barang itu diminta adalah adanya harga. PX itu harga barang X itu berapa. Kemudian harga barang kompetitor dari barang X itu, mungkin barang Y, barang Z, dan barang-barang lain ya yang saling bersaing di pasar. Kemudian juga tingkat pendapatan konsumen atau pembeli, lalu selera konsumen. Nah, ini fungsi seperti ini bukan fungsi satu variabel bebas dan bukan fungsi linear. Jadi fungsi ini kalau kita gambarkan tidak bisa. Kita gambarkan kurvanya karena variabelnya banyak. Jadi bagaimana agar fungsi permintaan Qx ini dapat digambarkan grafiknya, maka faktor-faktor lain ya yang faktor-faktor lain ya selain daripada jumlah barang yang diminta yaitu Qx dan harga barang Px. Semua faktor lain seperti Pj, Pz, M, dan S tadi kita anggap tidak berubah alias konstan. Selama kapan? Selama kita melakukan pembicaraan ini atau analisis ini. Jadi faktor-faktor yang dianggap tetap inilah yang dinamakan dalam ekonomi disebut ceteris paribus. Ceteris paribus. Nah, fungsi permintaan itu tunduk kepada hukum permintaan. Apakah hukum permintaan itu? Hukum permintaan itu menyatakan jika harga barang naik, maka ceteris paribus jumlah barang yang diminta, ya ini yang diminta ini dari sisi konsumen, bukan dari sisi produsen atau pemasok. Ya, bila harga barang naik, maka ceteris paribus jumlah barang yang diminta dari sisi konsumen ya akan turun. Dan bila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta dari sisi konsumen akan naik. Artinya kalau harga barang turun, ya konsumen condong akan memborong. Lagi murah ini harga itu. Tapi kalau harga barang itu naik, konsumen biasanya mengurangi tingkat belanja atau permintaan mereka. Kan begitu. Oke. Nah, ketika hukum permintaan terpenuhi, maka fungsi permintaan Qx tadi dia memiliki gradien, yaitu kemiringan garis ya, yang nilainya negatif. Kalau garis negatif seperti saya sudah jelaskan, maka garis itu dari kiri kanan gambarnya turun. Grafiknya turun seperti ini. Ini adalah grafik yang menyatakan harga subu Y ya, Y, dan subu X yang menyatakan kuantitas Qx dari barang yang diminta ya. Nah, jika harga naik di sini harga, maka tentu sedikit barang yang diminta. Tetapi jika harga turun, tentu barang yang diminta kuantitas QX-nya akan semakin banyak. Oleh karenanya, grafiknya adalah grafik yang curamnya turun. Kan begitu. Nah, kita lanjutkan. Kita contoh. Misalnya 10 buah jam tangan terjual. Terjual berarti ada permintaan. Ya, itu makanya dia disebut Q. Bila harganya itu atau P, price-nya itu 80. Oke, 80. Apakah 80.000 atau 800.000 ya, 80 ya.
Kemudian bila 20 jam terjual, 20 jam akan terjual bila harganya 60. Artinya semakin turun harga, maka kemungkinan banyak jam yang terjual akan semakin tinggi. Nah, pertanyaannya bagaimana menulis fungsi permintaannya dan gambarkan grafiknya. Nah, ini kita gambarkan seperti inilah ya. Mari kita gambarkan, saya tuliskan lagi di sini ya. Saya coretkan ulang di sini. Nah, seperti ini. Baik. Nah, ini kan hubungan antara banyaknya barang yang diminta dengan harga, kan begitu. Kita ulangi lagi di sini. Baik, ini dia. Nah, Q kan menyatakan harga. Jadi di sini fungsi itu kalau kita gambarkan di sini sumbu Y, sumbu X. Dan sumbu X itu menyatakan Q, X banyak barang yang diminta. Sumbu Y itu menyatakan price, harganya. Jadi price itu Y-nya ya. Q itu adalah X-nya. Kita tengok berarti kalau titik, sembarang titik di sini, ini kan titik ini koordinatnya kan biasanya X, Y. X itu karena dia Q, dan Y itu karena dia price, harga, maka X, Y kita ganti dengan UP. Dan seperti itu. Jangan terbalik. Nah, kemudian kita tengok di sini. Mari kita tengok di sini. Untuk Q, P, ini kita punya harga Q-nya berapa? 10, harganya 80. Ini Q1, P1 ya. Nah, boleh kita tulis begini. Ini boleh Q1, P1. Nah, ini ada Q lagi, Q2, P2. Kalau harganya 60, maka banyaknya jam yang diminta adalah 20. Ini kita nyatakan Q2, P2. Nah, untuk menggambarkan persamaannya, karena ini fungsi permintaan tadi adalah garisnya, garis seperti ini kan, turun dia gradiennya. Maka untuk menggambarkan garis, apa yang kita lakukan? Kan garis itu Y sama dengan apa? Y min Y1 ya. Salah satu rumus untuk mencari persamaan garis kan Y kurang Y1 sama dengan MX min X1. Apa itu M? M itu kan gradien. Gradien itu kan Y2 min Y1 per X2 min X1. Gradien garis lurus. Nah, karena yang menjadi Y itu adalah P, maka ini Y2-nya diasosiasikan dengan P2, yaitu 60 dikurang P1-nya 80, dibagi X-nya, yaitu diasosiasikan dengan Q, Q2 20 dikurang 10. Maka kita punya gradien min 20 per 10 alias negatif 2. Ya, dari perjalanan ini, M-nya nilai gradien ini sudah kita dapat minus 2. Saya tulis sini. Nah, oleh karenanya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1, ini akan menjadi Y min X1. Y1-nya itu, Y1 tadi apa? Y1 itu sama dengan P1. Nah, karena P itu dinyatakan Y. Kurang 80 sama dengan M-nya minus 2. Ini saya hapus ya. Penjelasannya sudah selesai di sini. Oke. Min 2 dikali X dikurang P, yaitu kurang 10. Oh, ini bukan X. Apa tadi? Yang menjadi X apa? Q. Kemudian yang menjadi Y, kita ganti. Karena yang menjadi Y itu apa? Yang menjadi Y di sini adalah harga P. Nah, kita bisa buka kurung P dikurang 80 sama dengan min 2Q tambah 20. Kenapa? Min 2 kali Q, min 2 kali min 10. Nah, seperti itu. Lalu kita punya apa? Kita akan punya bentuk seperti ini sekarang. Kita boleh pindahkan ruas ini ke sini ya. Jadi P sama dengan min 2Q tambah 20 tambah 80. Lalu P sama dengan min 2Q tambah 100. Nah, persamaan ini bisa jaga kita buat dalam bentuk Q, alias kalau kita pindah ruas 2Q sama dengan, ini pindah ke sini ya. Ini pindah ke sini, minus jadi plus, 100 dikurang P.
Sehingga kalau dibagi 2 lagi, Q sama dengan 100 dibagi 2, 50. P dibagi 2, min P per 2. Nah, ini adalah persamaan yang menjelaskan hubungan antara Q dengan P. Mari kita gambarkan gimana persamaannya ini. Katanya Q persamaannya sama dengan 50 dikurang setengah P atau P per 2. Nah, untuk menggambarkan kurvanya kan seperti kuliah sebelumnya, telah saya sampaikan cari titik potong dengan sumbu vertikal dan horizontal. Kalau Q-nya kita nolkan, maka ini jadi 0 ya. Maka dia akan menjadi 50 dikurang setengah P 0. Maka 50 sama dengan setengah P. Berapa P-nya? 100. Kan ya 2 kali 50, 100 ya. 100 kali setengah kan 50. Maka P-nya 100. Di sini 100. Ketika Q-nya 0. Yang sekarang coba nolkan P-nya. Apa yang terjadi kalau P-nya 0? Kalau P-nya 0, ini ganti jadi 0 nih. Oh, sorry. Kita ganti ini menjadi 0. Artinya ini P di sini jadi 0. 0 kali setengah habis. Maka kalau P-nya 0, akibatnya Q-nya menjadi 50. Nah, 50 itu di sini. Maka garisnya hubungkan, inilah dia kurva dari persamaan fungsi permintaan dan harga ini. Baik, nah demikian. Kita kembali ke slide pangkal kita di awal. Nah, kita telah selesai menggambarkan seperti ini. Nah, ini penjelasan-penjelasan tadi karena kita terbiasa menggunakan huruf Y dan X. Maka, nah ini adalah persamaan-persamaan yang mungkin karena kita telah dapat tadi bahwa P sama dengan min 2Q tambah 100. Kalau min 2Q ini dipindah ke kiri jadi P tambah 2Q sama dengan 100. Jadi ini banyak kombinasi persamaan yang mungkin yang bisa kita tuliskan. Dan semuanya adalah sama artinya. Kemudian yang B, kita lanjutkan fungsi penawaran. Fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Itulah dia fungsi penawaran. Hukum penawaran apa? Di dalam hukum penawaran dikatakan bila harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen atau calo atau pedagang atau sales akan juga naik. Karena mereka kan pedagang akan condong melihat pasar, oh barang ini harganya lagi tinggi. Berarti mereka juga ingin menjualnya sehingga mereka jumlah barang yang mereka stok di toko mereka juga akan naik seperti itu. Nah, gradien garisnya untuk fungsi penawaran berbeda dengan fungsi permintaan tadi. Permintaan turun, maka fungsi penawaran gradiennya naik. Gradien naik itu seperti apa? Ya, gradien naik itu kurvanya naik. Pastinya adalah naik. Ya ini dia. Kalau kita gambarkan naik ya begini. Ini kan naik. Nah, seperti itu ya maksudnya. Mari kita tengok. Seperti sebelumnya, jika Y menyatakan harga, sumbu Y menyatakan harga atau price, sumbu Q menyatakan apa? Atau sumbu X menyatakan Q atau jumlah barang yang diminta, maka fungsi daripada penawaran itu Q sama dengan A tambah BP. Nah, Q sama dengan A tambah BP, ini kalau kita analogikan seperti boleh ini, tapi Q-nya kan X tadi ya. X sama dengan A tambah B kali Y. Nah, seperti itu. Sama lah seperti kalau persamaan garis Y sama dengan MX tambah C. Kan seperti itu. Ingat bahwa Q jumlah barang yang diminta. Nah, ini karena Q itu adalah X, P adalah sumbu Y, maka bisa kita analogikan seperti ini. Nah, ingat koordinat itu kan X, Y. Ya, berarti X-nya jadi Q, Y-nya P jadi Q, P. Contoh, jika ada barang ya yang harganya 65 rupiah, maka Q
Q-nya itu 125. Maka titiknya apa? QP 125,65. Untuk P2 ya 75, Q2-nya 145, maka QP-nya 145,75. Berapa gradiennya? Ingat ya, di sini gradien itu adalah yang dikalikan P ini, koefisien B ini. Jadi gradien B itu sama dengan M, yaitu rumusnya sama, Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, yang menjadi Y ini apa ini? 75, Y2, Y1-nya 65. Oke, X2-nya atau setara dengan Q2 dan Q1 dikurang 75 dikurang 65 per 145 dikurang 125, jawabannya adalah 10 per 20 alias setengah. Oleh karenanya gradiennya, yang itu nilai B-nya adalah setengah. Sehingga persamaan ini bisa kita tulis menjadi Q sama dengan A tambah BP, yang B-nya itu menyatakan gradien yang setengah, maka Q sama dengan A tambah setengah P. Karena nilai B kan sudah dapat setengah, masukin ke sini. Selangkah selanjutnya mencari nilai A. Bagaimana kita mendapatkan nilai A? Nilai A ini dapat diperoleh dengan memasukkan salah satu dari titik QP ini. Apakah 12565 atau 14575. Kalau kita ambil 12565, maka yang menjadi Q di sini diganti dengan 125 dan P di sini jadi 65. Nah, kita memilih titik 12565, maka Q jadi 125, P 65, maka persamaannya menjadi seperti ini. Baik ya. Oke. Nah, bisa kita bolak-balik jadi seperti ini juga persamaan. Nah, berikutnya ada yang kita namakan lagi dengan keseimbangan pasar. Apa itu keseimbangan pasar? Itu jika QD, D itu demand dan S itu supply. Keseimbangan pasar terjadi bila banyaknya barang yang diminta sama dengan banyaknya barang yang disuplai. Keseimbangan pasar jika terjadi dari sisi harga. Price-nya, harga demand dengan harga supply setara atau seimbang, sebanding atau sama. Maka keseimbangan pasar itu terjadi dengan dua komponen. Jika Q itu kuantitas, jika banyaknya barang yang diminta dan barang yang disuplai itu sama, dan jika harga demand yang diminta dengan harga yang disuplai juga sama. Ini adalah hukum keseimbangan pasar. Contoh, di dalam persamaan PD, ini PD itu maksudnya harga barang yang demand diminta. Ya, satu barang dengan harga demand, ini harga barang yang diminta, harga demand. Persamaannya 10 dikurang 2 Q demand. Ya, Q itu kan kuantitas yang di demand diminta. Ya, kuantitasnya ya, kuantitas demand. Ini persamaan 1. Kemudian harga supply, persamaannya 3/2 Q supply ditambah 1. Pertanyaannya, berapa keseimbangan pasar? Berapa titik kesetimbangan pasar? Kesetimbangan pasar seperti tadi, itu akan terjadi jika harga demand dan harga supply kita samakan. Nah, ini karena persamaannya sama-sama persamaan demand dan supply, maka PD sama dengan PS. Nah, ingat PD tadi kan ini 10 dikurang 2 QD. PS 10 3/2 QS ditambah 1. Maka kita tulis 10 dikurang 2 QD sama dengan 3/2 QS tambah 1. Ini karena sama-sama hurufnya Q, Q, sama di sini ada D, ada S, kita buang saja indeks kecil S dan D. Kita anggap sama-sama Q saja, agar persamaan ini mudah kita selesaikan. Nah, kalau ini kita pindah ruas, kita selesaikan, maka 2Q pindah ke kanan seperti ini, 1 pindah ke kiri jadi seperti ini, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Ulangi. Saya ulangi ya, ini boleh juga dikali 2 karena kita tidak nyaman bekerja dengan ada angka 2 pecahan. Kali 2, maka 10 dikali 2 jadi 20, 2Q dikali 2 jadi 4Q, 3/2Q, tengok, 3/2Q kalau dikali 2 jadi coret jadi 3Q, dan 1 dikali 2 menjadi 2.
Sekarang persamaan ini sudah tidak ada lagi pecahan dan lebih ringan untuk diselesaikan. Kumpulkan Q dengan Q, maka 20 dikurang 4Q dikurang 3Q sama dengan 2. Dari sini 4Q, 3Q jadi 7Q, 20 kurang 7Q adalah 2, maka min 7Q adalah 2 kurang 20, min 18, dibagilah min 18 dibagi min 7, atau alias 18 per 7. Maka nilai Q-nya adalah 18 per 7. Nah, ini keseimbangan pasarnya seperti itu. Artinya apa? Artinya ini adalah untuk Q, ya, jumlah unit barang, jumlah barangnya, kuantitasnya adalah 18 per 7 untuk memperoleh nilai P yang kita maksudkan tadi. Ya, sorry, ini Q-nya. Lalu untuk memperoleh berapa nilai P-nya, kita kan sudah dapat Q-nya. Untuk mendapatkan P-nya, masukkanlah Q yang 18 per 7 itu ke dalam persamaan P. Persamaan P yang mana? Persamaan yang ini. Apakah kalian mengambil P demand atau persamaan P supply, yang manapun sama saja boleh. Di sini kita masukkan, yang kita gunakan adalah PD sebenarnya 10 dikurang QD. Kita ambil persamaan yang pertama ya. Nah, ini yang demand. Nah, kita masukkanlah Q-nya itu 18 per 7. Nilai Q tadi kan Q demand-nya 18 per 7 ya. Q supply-nya juga begitu. Karena ini kalau Q ini kan artinya dua-duanya. Baik Q demand sama juga dengan Q supply yang nilai 18 per 7. Kita kalikan sehingga 10 dikurang 2 kali 18 per 7 memberi hasil 46 per 7. Artinya kesimpulannya, pasar untuk produk barang ini akan seimbang, equilibrium namanya, bila harga barang yang dijual itu 34 per 7 dan ketersediaan barangnya adalah 18 per 7. Nah, seperti ini. Sekarang kita tengok latihan. Suatu fungsi permintaan ditunjukkan oleh persamaan Q seperti ini. Ya, ini jumlah barang yang diminta Q-nya. Kemudian apa? Q-nya adalah persamaannya 10, 100 dikurang 5P. Oke. Ini coba saya potong aja. Saya pindahkan di sini. Ya, nomor 1. Saya harap ini nanti Anda yang akan mengerjakan nomor 2 sisanya. Nah, ini contoh seperti ini. Baik, nah ini bagaimana nih di sini dikatakan? Silakan kita lihat. Nah, suatu barang fungsi permintaan, suatu fungsi permintaan ditunjukkan oleh persamaannya apa? Q-nya sama dengan 100 dikurang 5P. Ya. Berapa jumlah barang yang diminta, bila harganya, berapa jumlah barangnya. Jumlah barang itu kan Q ya. Jika harganya adalah 5 atau 6. Pertama kita ambil aja. Jika harga P-nya sama dengan 5, berarti Q-nya yang diminta berapa? Masukin saja 5 kali P, 5, yaitu 75. Yang B, nah untuk 16, masukin seperti tadi. Berapa harga barang yang diminta bila jumlah yang diminta itu adalah 20 dan 10. Nah, kalau Q-nya kita bilang 20 barang yang diminta, maka persamaan yang pertama ini Q-nya diganti 20 sama dengan 100 dikurang 5P. Selesaikan persamaan ini, kita boleh buat 20 dikurang 100 sama dengan min 5P. Min 80 sama dengan min 5P. Sorry, minus dengan minus, maka P sama dengan berapa? 80 dibagi 5. Jawabannya 16. Harganya adalah 16. Kemudian yang C. Berapa jumlah maksimum yang dibutuhkan oleh konsumen? Jumlah maksimum. Nah, yang C kan katanya jumlah maksimum. Q tadi apa? 100 dikurang 5P.
Jumlah maksimum itu terjadi, ini kalau P-nya 1, maka ini kan jumlahnya jadi 100 kurang 5 kali 1, 95. Kalau 2, maka jadi 90. Maka nilai maksimum itu terjadi jika P-nya kita nolkan. Kalau P-nya 0, maka Q-nya adalah 100 dikurang 5 kali 0, habis. Maka jumlah barang maksimum yang diperlukan adalah 100. Gambarkan kurvanya. Bagaimana kurvanya kita gambar? Kita tahulah kalau Q itu sama dengan 100 dikurang 5P. Dan koordinat kita kan nanti kan Q, P ya. Sama seperti X, Y. Tentu kita nolkan Q-nya. Berapa kalau Q-nya 0? Maka 100 dikurang 5P sama dengan 0. Maka 5P-nya 100, P-nya 20. Jadi koordinatnya kalau Q-nya 0, 20. Sekarang kita nolkan lagi. Tadi sudah menolkan Q, nolkan P-nya. Mencari titik potong dan subu vertikal dan horizontal. Kalau P-nya 0, maka ini Q sama dengan 100 dikurang 5 kali 0. Berarti Q-nya 100. Nah, ketika kita menggambarkan kurvanya, seperti inilah di sini, saya gambarkan di sini. Seperti ini gambarnya, di sini kan Q, di sini P. Q-nya berapa? Q-nya 100, di sini 100, tulis. P-nya 20, di sini 20. Ya, maka inilah dia garisnya. Hubungkan 20 dengan 100 ini, demikianlah persamaannya. Oke. Baik, kita coba lanjut ya, kita tengok seperti ini. Nah, ini dia gambaran yang telah saya terangkan tadi. Nilai maksimum dari Q adalah 100 terjadi kalau P-nya 0. Kalau harganya 0 tentu pasti orang akan mengambil barang itu semua. Itulah nilai maksimum dari barang yang diminta. Baik, kemudian Anda coba kerjakan nomor 2 sama pertanyaannya. Coba saudara kerjakan untuk soal nomor 3, soal nomor 4. Nah, oke ya. Nah, untuk soal nomor 4, ini kan dikatakan keseimbangan lagi nih, keseimbangan pasar. Ya nggak apa-apa, kalau tadi keseimbangannya dengan pakai persamaan P. Sekarang keseimbangan itu pakai persamaan Q. Itu tidak masalah, sebab tadi kan keseimbangan itu terjadi kalau PD sama dengan PS, QD sama dengan QS. Nah, kita pakai saja ini Q-nya. Berarti Q sama dengan Q. Nah, samakanlah. 20 dikurang 2P sama dengan min 4 tambah 3P. Pindah-pindah ruas, maka kita akan dapatkan price-nya berapa. Nanti sudah dapat P-nya, masukin. Nah, ini kalau saya saya jawabkan, ini pertanyaan ini seperti ini. Nah, ini. Ya, ini. Kan dia katakan apa? Tengok di sini. Ya, Q sama dengan Q kan? Untuk seimbang, berarti 20 kurang 2P sama dengan min 4 tambah 3P. Kita pindah ruas. Ini P dengan P digabung, angka dengan angka digabung. Jadi min 2P. Atau biar tidak pusing. Kita pindahkan dulu satu-satu ya. Pindah ruas satu-satu. Saya akan pindahkan ini ke sini. Berarti 20 dikurang 2P dikurang 3P sama dengan 20 dikurang 5P sama dengan min 4. Lalu ini pindah ke sini. Ya, min 5P sama dengan berapa? Min 4 min 20. Jadi min 5P sama dengan min 24. Coret-coret. Jadi P-nya adalah 24/5 harganya. Untuk mendapatkan Q, masukinlah. Q tadi katanya apa? Q itu kan sama dengan 20 kurang 2P kan? Ya sudah. 20 dikurang 2 kali P-nya 24/5. Nah, berapa nilainya? Selesaikan saja sendiri.
Nah, demikian ya terkait dengan fungsi apa tadi yang kedua, fungsi nih keseimbangan pasar ya. Nah, kita sudah cerita tentang kesetimbangan pasar. Silakan Anda kerjakan nomor 2, nomor 3, 4 yang belum tuntas silakan kerjakan. Kemudian ini adalah latihan nomor 1, nomor 2. Silakan juga untuk dikerjakan 3, 4 kerjakan. Nah, kemudian berikutnya yang kita bahas adalah fungsi konsumsi dan pendapatan. Konsumsi yaitu apa? C. Konsumsi, pendapatan itu Y. Konsumsi adalah fungsi pendapatan, di mana rumusnya A tambah BY. Dengan B besar tambahan konsumsi karena adanya tambahan income. Ya, jadi C sama dengan A tambah B kali Y. Lanjut, pendapatan ya yang digunakan untuk konsumsi dan tabungan yaitu apa? Pendapatan Y. Biasanya kalau kita punya gaji, penghasilan kita gunakan untuk konsumsi, belanja kebutuhan sehari-hari, dan untuk menabung, jika bisa ditabung. Ya kan begitu kan? Pendapatan adalah sama dengan berapa yang kita konsumsi, berapa yang kita tabung. Misalnya pendapatan kita 10 juta satu bulan. Ya, kita kebutuhan sekeluarga berapa? Misalnya 9 juta, habis. Maka kita sisakan 1 juta untuk menabung. Maka 9 tambah 1, 10. Kembali ke pendapatan. Nah, ini kalau kita pindah ruas, maka saving, tentunya yang kita tabung adalah pendapatan dikurang yang kita belanjakan. Ya. Dan karena Y tadi, C tadi sama dengan A tambah BY, maka Y kurang C, C-nya nih diganti jadi A tambah BY. Maka persamaan ini kalau diselesaikan, maka saving persamaannya seperti ini. Oke. Contoh, bila fungsi konsumsi C adalah 10 ditambah 0,75Y, maka cari fungsi tabungannya. Berapa besar konsumsi saat tabungannya 0? Gambarkan grafik fungsi konsumsi dan fungsi tabungannya. Kita jawab, oke, S sama apa? Saving kan? Fungsi tabungan kan S sama dengan Y, pendapatan dikurang konsumsi. Lalu Y dikurang C. Karena fungsi konsumsinya 10 dikurang 0,75Y, kita tulis Y sama dengan saving atau tabungan sama dengan Y dikurang 10 ditambah 0,75Y. Ini penting bagi kita untuk memberi tanda kurung, karena nanti kalau ini kita buka kurung, saya membuka kurung ini akan menjadi kembali negatif. Nah, ini sesudah dibuka kurung jadi seperti ini. Kenapa? Ya kenapa 0,25? Karena ini kan 1Y. 1 dikurang 0,75 adalah 0,25Y. Dikurang 10. Ini adalah fungsi tabungannya. Saat tabungan orang itu 0, ini 0 nih, ganti jadi 0 lah. Maka 0,25Y dikurang 10 adalah 0, pindahkan 10 ke kanan, sehingga Y-nya menjadi 40. Jadi pendapatannya sepertinya adalah 40. Oke, sekarang Y tadi kan konsumsi ditambah tabungan. Karena dia tabungannya itu 0, ya kan? Ini nggak ada tabungannya habis. Maka Y sama dengan C. C tambah 0 ya. Berarti konsumsi dengan pendapatan seimbang. Artinya tidak bisa nabung juga tidak menjadi tenang. Ini adalah besar konsumsi saat tabungannya adalah 0 ya. Saat tabungannya bukan 40. Besar konsumsi saat income-nya. Ya, salah ini. Ini bukan tabungan. Oh, besar konsumsi saat tabungannya ada 0 ya, adalah sama dengan pendapatannya itu 40. Ini ada benar-benar. Baik, kita bisa lanjut. Dan ini kalau kita gambarkan grafiknya seperti ini. Tadi kan konsumsi dengan pendapatan kan ini kurvanya, persamaannya. Kemudian konsumsi itu adalah 10 tambah 0,75Y, atau yang ini saving itu adalah min 10 tambah 0,25Y. Cara menggambarkan grafik ini tentu sama. 0 kan C dapat Y, 0 kan Y dapat C. Buat titiknya, tarik garis yang menghubungkan kedua titik itu menjadi satu persamaan garis lurus. Nah, ini contoh untuk
kasus Pak Santosa tentang fungsi apa itu, fungsi tabungan. Silakan dibaca, dan ini ada jawabannya. Anda dicoba untuk berpikir dan mengerjakan sendiri. Dan ini beberapa soal juga tersedia di sini untuk Anda coba kerjakan. Nah, demikian penjelasan saya tentang aplikasi fungsi linear pada matematik ekonomi. Sampai jumpa lagi. Selamat sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.